Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jumat kali ini kita berada di bulan Syawal, tepatnya pada hari yang ke-14, yang berarti kita masih dalam suasana halal bihalal. Karena itu izinkanlah berdasarkan sunnah Rasul, khatib menyampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan, dan semoga Allah berkenan memanjangkan umur kita hingga kita bisa berjumpa lagi pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, memang dia mengikuti sunatullah, yaitu mengikuti rotasi putaran sang waktu. Namun pelajaran serta hikmah yang ditinggalkan hendaknya senantiasa aktual dalam pribadi kita masing-masing, yang semuanya itu berguna buat kita sekalian. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya ibadah bulan Ramadan yang kita lakukan sebulan lamanya adalah Allah mendidik kita agar kita memiliki satu kemampuan atau mempunyai kompetensi untuk dapat mengendalikan diri kita. Karena sesungguhnya ibadah puasa hakikatnya adalah pengendalian diri. Mengapa demikian? Karena pengendalian diri inilah merupakan satu faktor terpenting di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Dan pengendalian diri ini adalah merupakan satu jihad yang sangat berat, sebagaimana dilukiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Baru saja kita pulang dari perang yang kecil dan menghadapi perang yang besar. Ketika itu Rasulullah bersama kaum muslimin baru saja pulang dari perang Badar. Perang Badar yang demikian hebatnya, demikian serunya dicatat dalam sejarah, akan tetapi Rasulullah melukiskan bahwa itu adalah satu jihad yang kecil. Tapi jihad melawan nafsu kita adalah satu jihad yang besar. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang patut kita pahami. Yang pertama, bahwasanya nafsu itu adalah karunia Allah yang ada di dalam diri kita. Akan tetapi nafsu ini harus kita kendalikan, harus kita manage dengan baik, agar supaya nafsu ini tidak tumbuh menjadi nafsu yang liar. Ketika nafsu itu ada dalam diri kita dan itu satu hal yang normal, maka kehidupan kita menjadi bergairah. Tapi sebaliknya, jika nafsu ini
tidak terkendali atau kita biarkan begitu liar, maka nafsu ini akan berubah menjadi nafsu yang buas, nafsu yang tidak terkendali, yang mana nafsu yang buas akan menyuruh kita, mengajak kita, menggiring kita kepada hal-hal yang buruk. Sebagaimana firman Allah, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu menyeru kepada kita untuk berbuat kejahatan. Karena itu nafsu harus kita kelola, kita manage dengan benar. Karena itu ibadah bulan puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini hendaknya mampu mengendalikan, mampu mendidik kita agar kita memiliki kompetensi untuk dapat mengelola nafsu dengan sebaik-baiknya, sehingga nafsu ini tidak tumbuh liar dan tidak begitu buas. Dan perlu kita ketahui alasan yang kedua, bahwasanya iblis beserta pasukan setannya menggunakan nafsu ini sebagai sarana untuk menyesatkan manusia. Karena sesungguhnya setan punya program dua. Yang pertama adalah menyesatkan manusia agar manusia tidak berada di jalan yang benar. Itu yang pertama. Dan ini betul-betul diupayakan oleh iblis beserta pasukan setannya agar manusia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setan atau iblis menjadikan baik perbuatan yang jelas, yang jahat. Perbuatan maksiat dipandang sebagai perbuatan yang baik. Sehingga apa? Manusia menyangka bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja, yang biasa dilakukan, sehingga apa? Mengubah perbuatan maksiat itu menjadi perbuatan yang baik menurut setan. Karena itu kita harus waspada dengan tipu daya setan, dengan rekayasa setan yang menggunakan nafsu kita untuk mengubah perbuatan yang maksiat menjadi perbuatan yang baik. Inilah inti daripada ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Kiranya kita mampu mengendalikan nafsu kita dengan sebaik-baiknya agar iblis tidak menjadikan nafsu ini sebagai sarana pengendali diri kita, menyesatkan kita dan juga mengubah pandangan kita sesuatu yang jahat menjadi sesuatu yang baik. Itu yang kedua. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, ibadah puasa Ramadan Allah berkeinginan agar kita mampu menjaga kebersihan dan menjaga kesucian hati kita. Karena hati ini sangat penting sekali. Bagaimana aktivitas seseorang tercermin dalam hatinya. Bagaimana aktivitas seseorang tergantung bagaimana kondisi hatinya. Karena itu hati harus dijaga. Hati harus dipelihara kebersihannya agar supaya hati tidak ternoda. Karena itu kita harus memahami hati kita. Kita harus memahami tipologi hati kita. Apa tipologi hati kita? Di dalam Al-Quran kalau kita teliti maka tipe hati manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang bersih, hati yang sehat ini adalah hati yang dipenuhi oleh iman, hati yang dipenuhi oleh sifat ikhlas dan sabar. Ini yang pertama, qalbun salim. Inilah hati yang sesungguhnya yang harus kita punyai dan harus kita jaga kesuciannya agar supaya hati kita tidak ternoda. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit atau hati yang sakit. Hati yang sakit ini sangat berbahaya sekali karena di dalam hati yang sakit ini ada virus-virus yang dapat mengotori kesucian hati kita. Yang pertama adalah virus, ada namanya iri.
Yang kedua ada virus yang namanya hasud. Yang ketiga ada virus yang namanya dengki. Iri, dengki, dan hasud ini merupakan penyakit utama yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus memahaminya, kita harus menjaganya agar supaya kita tidak terhinggapi oleh virus-virus seperti tadi, iri, hati, dan dengki serta hasud. Dan yang paling berbahaya adalah hasud. Karena hasud ini dapat menghabiskan amaliyah kita yang selama ini kita upayakan, amal soleh kita yang selama ini kita perjuangkan melalui ibadah sholat, melalui ibadah puasa, melalui ibadah haji, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika hati kita ada penyakit hasudnya, maka amaliyah kita ini akan dihabiskan oleh sifat hasud ini. Rasulullah melukiskan bahwa sifat hasud ini menghabiskan amaliyah kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Karena itu harus berhati-hati, jangan sampai hati kita terkena oleh virus yang namanya hasud. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, tipe hati yang ketiga adalah hati yang mayit. Qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang sifatnya sombong, karakternya sombong. Dia tidak mau menerima kebenaran apapun, meskipun kebenaran menurut naluri dia itu adalah benar, itu adalah baik. Akan tetapi iblis tidak mau menerima kebenaran itu. Sebagaimana ketika iblis itu diperintah oleh Allah agar dia sujud dan hormat kepada Adam. Dia tahu persis bahwasanya perintah Allah sujud kepada Adam itu adalah suatu kebenaran, satu perintah yang mesti ditaati. Tapi dikarenakan di dalam hatinya ada rasa sombong, dia tidak mau, tidak suka. Kenapa? Karena dia merasa punya kelebihan, dia merasa lebih baik. Iblis sombong karena merasa dirinya lebih baik, karena merasa dirinya paling benar, dan merasa dirinya super. Karena itu dia tidak mau menerima perintah Allah. Dan penyakit inilah yang kadang-kadang diturunkan kepada manusia. Manusia sering kali kita berikan nasihat, sering kali kita berikan pelajaran, tetapi mereka tidak mau menerima. Karena itu Allah nyatakan sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu diberi pelajaran ataupun tidak, mereka tidak mau beriman. Karena apa? Hatinya telah tertutup keras bagaikan batu granit. Nah, karena itu hati yang mati ini adalah hatinya iblis, hatinya setan. Karena itu ketika kita tidak menerima kebenaran ataupun tidak menerima kebaikan-kebaikan yang dimiliki orang lain, berarti hati kita telah dihinggapi oleh penyakit sombong. Dan orang yang sombong tidak patut untuk masuk ke dalam surganya Allah, karena sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tidak boleh mewarisi sedikit pun rasa sombong itu. Dengan demikian kita harus memahami betul bahwasanya sikap yang sombong seperti itu akan mencelakakan kita dan akan menyesatkan kita. Sebab itulah ibadah puasa bulan Ramadan sebulan lamanya ini kiranya mampu menghidupkan hati kita, mampu menyegarkan hati kita masing-masing, sehingga hati kita menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang qalbun salim, menjadi hati yang bersih, tidak ada penyakit dan tidak ada rasa sombong, serta tidak ada sifat-sifat yang buruk lainnya, sehingga hati kita akan menjadi qalbun salim. Dan qalbun salim inilah yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti tidak akan ada gunanya lagi harta dan anak-anak, harta dan keluarga, kekayaan apapun tidak akan ada gunanya
illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang dipenuhi iman, hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, hati yang dipenuhi oleh kesabaran. Sebab itulah evaluasi kita hari ini, apakah puasa Ramadan sebulan lamanya ini sudah mampu membentuk hati kita menjadi qalbun salim, atau apakah masih ada virus-virus penyakit yang bersarang di dalam hati kita, atau bahkan mungkinkah hati kita ini menjadi mati atau menjadi keras dikarenakan kesombongan kita. Untuk itulah hari ini mari kita evaluasi diri kita masing-masing agar supaya hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dipenuhi dengan iman, hati yang dipenuhi dengan keikhlasan, hati yang dipenuhi dengan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan hati kita, senantiasa menyegarkan hati kita, sehingga hati kita menjadi qalbun yang salim. Dan kemudian mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita mampu mengendalikan nafsu kita untuk agar menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala berkat qalbun salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.